Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soli dan solihah kelas 4B. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tanpa ada suatu halangan apapun. Nah anak-anakku, pada pembelajaran kali ini kembali lagi dengan Bu Hesti. Kita akan mempelajari pelajaran tema. Nah pada hari ini yang akan kita pelajari adalah tema 7, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Baik anak-anakku, untuk mengawali pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberikan kelancaran dan anak-anak diberikan kemudahan untuk memahami materi hari ini. Mari kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk mengawalinya, silahkan anak-anak perhatikan gambar di bawah ini. Nah, dari gambar tersebut, apa yang terjadi pada bola di atas? Betul sekali, bola tersebut bergerak. Nah, kemudian, mengapa bola tersebut dapat bergerak? Adakah yang tahu? Bola dapat bergerak karena adanya gaya. Nah, anak-anak tahu tidak gaya apa yang dapat mempengaruhi bola tersebut sehingga bola tersebut bisa bergerak? Betul sekali, yaitu adanya gaya dorong. Nah, jadi bola tersebut dapat bergerak karena adanya dorongan dari anak laki-laki yang ada pada gambar tersebut. Nah, berbicara tentang gaya, apakah anak-anak tahu apa itu gaya? Baik, kita pelajari bersama-sama ya. Gaya merupakan tarikan atau dorongan yang menyebabkan suatu benda dan kedudukannya berubah. Contoh pengaruh gaya terhadap benda. Yang pertama adalah benda yang diam menjadi bergerak. Contohnya adalah mendorong gerobak. Jadi gerobak yang diam ketika ada gaya dorong maka dia akan bergerak. Yang kedua, benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah mengerem sepeda ontel. Nah, jika anak-anak punya sepeda, pernah kan kalian bermain sepeda? Nah, ketika kalian ingin berhenti, kalian menginjak rem atau menekan rem pada sepeda ontel. Nah, itu adalah salah satu contoh pengaruh gaya yang membuat benda yang tadinya bergerak menjadi diam. Yang ketiga adalah benda berubah bentuk. Contohnya adalah meniup balon. Nah, meniup balon dari yang tadinya balon yang kecil ketika ditiup menjadi balon yang besar. Kemudian yang keempat adalah benda bergerak berubah arah. Contohnya adalah menendang bola. Nah, ketika bola yang ditendang ke depan, kemudian ditendang ke arah kanan, maka dia akan berubah arah. Nah, selanjutnya, macam-macam gaya. Yang pertama adalah gaya otot. Gaya otot merupakan gaya yang timbul karena adanya aktivitas otot. Gaya gravitasi bumi merupakan gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Gaya pegas yaitu adanya dorongan atau tarikan yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda bermuatan listrik. Dan yang terakhir adalah gaya gesek, di mana gaya yang timbul akibat dua permukaan benda saling bertemu. Nah, macam-macam gaya ini bisa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di pertemuan berikutnya nanti kita akan mempelajari contoh-contoh dari masing-masing gaya yang disebutkan tersebut. Nah, anak-anakku, transportasi di masa lalu itu memanfaatkan adanya gaya. Contohnya yaitu delman. Ya, gaya apa yang dimanfaatkan oleh delman? Betul sekali, gaya tarik. Kemudian yang kedua adalah pedati. Nah, pedati dengan delman ini sama ya. Pada zaman dahulu digunakan sebagai alat transportasi orang-orang yang ingin pergi jalan-jalan atau mungkin berbelanja. Nah, tahukah kamu bahwa kendaraan tersebut merupakan kendaraan pemersatu bangsa? Mengapa demikian? Karena semua orang boleh dan bisa menaiki delman atau pedati.
Nah, anak-anakku, silahkan dibaca teks berikut ini ya. Mari kita baca bersama-sama. Teks tersebut berjudul Suku Bangsa di Indonesia. Sejak dahulu kala, bangsa Indonesia hidup dalam keberagaman. Kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan. Penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa, adat, dan budaya, tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri atas 1.331 suku. Berdasarkan sensus itu pula, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa yang meliputi 40,2% dari penduduk Indonesia. Suku Jawa ini merupakan gabungan dari suku-suku bangsa di Pulau Jawa, yaitu Jawa, Osing, Tengger, Samin, Bawean, Naga, dan suku-suku lainnya. Suku yang paling sedikit jumlahnya adalah suku Nias dengan jumlah 1.041.925 jiwa atau hanya 0,44% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, suku-suku Papua yang terdiri atas 466 suku jumlahnya hanya 2.693.630 jiwa atau 1,14% dari jumlah penduduk Indonesia. Sedangkan etnis Tionghoa jumlahnya 2.832.510 jiwa atau 1,2% penduduk Indonesia. Nah, anak-anakku sekalian, dari bacaan suku bangsa Indonesia tersebut kita dapat mencari arti kata sulit yang belum kita tahu artinya. Contoh, di sini Bu Esti punya 3 kata sulit yang bisa kita cari artinya. Yang pertama adalah keragaman, yang kedua adalah slogan, dan yang ketiga adalah suku. Nah, contoh arti kata sulit yang pertama, keberagaman. Keberagaman atau keragaman itu memiliki kata dasar yaitu beragam, yang artinya adalah bermacam-macam. Kemudian slogan itu artinya adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu. Dan suku artinya adalah golongan orang-orang atau keluarga yang seturunan. Nah, anak-anak tahu tidak dari mana kita bisa mencari arti kata-kata sulit yang kita temukan dalam sebuah bacaan? Betul sekali, kita bisa mencari melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, lalu bagaimana cara mencarinya? Langkah mencari arti kata di KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia yang pertama adalah kita mencari kata dengan melihat huruf pertama, kedua, atau ketiga. Nah, jadi kita urutkan. Berikutnya yang kedua, kita tentukan kata dasar dari kata yang akan kita cari. Contoh, tadi ada kata keberagaman. Nah, kita cari ternyata kata keberagaman itu berdasar dari kata beragam. Kemudian yang ketiga adalah telusuri hingga menemukan kata yang diinginkan dan artinya. Nah, mudah sekali bukan untuk mencari arti kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, atau di zaman teknologi yang sudah maju ini, anak-anak bisa mencari KBBI melalui Google ya. Jadi selain melalui kamus, bisa juga melalui Google, tinggal diketik KBBI, nanti akan keluar pencariannya. Nah, anak-anakku, dari sebuah teks bacaan, selain dapat menentukan arti kata sulitnya, kita juga bisa menemukan informasi dalam teks. Bagaimana cara kita untuk mendapatkan informasi dalam teks? Yang pertama yaitu membaca judul teks terlebih dahulu. Yang kedua adalah membaca keseluruhan isi teks. Yang ketiga adalah mencatat hal-hal penting yang belum pernah kamu tahu. Nah, dari langkah tersebut nanti akan kita ketahui informasi apa saja yang ada dalam teks yang ingin disampaikan oleh pembuat teks bacaan tersebut. Nah, anak-anakku, yang terakhir adalah tugas. Tugasnya apa? Tugasnya sangat mudah, yaitu mencari arti kata sulit dari teks yang sudah dicari pada hari Rabu 17 Februari 2021. Kemarin kan biasanya sudah menugaskan anak-anak untuk
mencari sebuah bacaan, dibaca dan dituliskan kata-kata yang menurut anak-anak sulit. Nah, kemudian bisa dicari arti kata sulitnya melalui KBBI atau bisa juga KBBI secara online. Jika sudah, bisa difoto dan dikumpulkan langsung ke Bu Hesti ya. Terima kasih anak-anakku semua atas perhatiannya. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.